Jadi si Ragil ini adalah penyiar yang sudah melalang buana gitu lah, udah siaran selama 15 tahun. Jadi kayak orang lawas, suhu. Terus karena cahaya minim itu tadi kan agak simpor gitu ya kalau melihat sesuatu. Betul. Nah, pas belakangnya komputer itu ada meja bundar, meja khas orang siaran gitu lah. Terus dari belakang itu kayak ada sesuatu putih yang melambai-lambai. Iki. Nay. Gandeng aku pokok siaran nanti malam ya. Nanti malam. Lah kok kudu malam sih? Kan jadwal siaranku malam, cuma nanti malam itu aku ada acara. Ya, gantian ya. Iyalah. Kok mikir sih, Nay? Soalnya ini loh. Gantiin ae lho. Kan aku suwe gak siaran bengi kan. Terus apa maneh wingi ku ono arek cerita nak aku soal siaran bengi ngono lho. Dadi kayak kan iki aku kayak langsung merinding teringat ceritane dhek. Soalnya kayak bener serem ngono lho, dadi aku gak wani golek arek liya ayo. Waduh. Sesuk engko tak golekno, tapi cerita apa, Nay? Tentang siaran bengi. Kok nangan trauma gak wani siaran maneh tak ceritani. Ya iku tergantung ceritane ya opo. Tapi ki temenan yo. Temenan iki pengalamane arek sing siaran bengi, dhek iku cerita serba-serbi siaran bengi ngono iku lho. Waduh. Ya wis critakno sisan iki nang gone Mitra MTV. Ya Mitra MTV kembali lagi di Lingsir Wengi yang menceritakan kisah-kisah asli, kisah-kisah nyata yang dialami oleh teman-teman kita ataupun pendengar yang sudah mengirim ceritanya ke MTB FM Surabaya. Nah, kali ini ceritanya datang dari teman kita sendiri ya, Nay ya. Iya. Jadi gimana? Sebut saja dia Ragil gitu ya. Sebut saja Ragil ya, disamarkan ya. Jadi si Ragil ini adalah penyiar yang sudah melalang buana gitu lah, udah siaran selama 15 tahun. Jadi kayak orang lawas, suhu. Nah, Ragil ini selama 3 tahun terakhir itu belum ganti radio. Gitu. Jadi dia tetap di radio itu dan terkenal sebagai arek paling kendel di radio itu. Karena dia siaran malam. Nah, kan dia siaran malam. Tapi biasanya walaupun dia nggak ada jadwal siaran malam, dia tuh malam-malam ke studio. Karena rajin gitu kan. Rajin, totalitas. Total. Jadi kerja itu gak cuma untuk duit tok, tapi juga apa ya? Ambek bersenang-senang gitu. Iya, kan senang-senang aja. Dia menikmati ya dan enjoy. Loyal ngono ya, Iya, perusahaan loyal. ngono ya. Dia kayak misal jam 1, jam 12, ngono iku nang studio deh. Ya Oh. ono aja digarap iku. Oh, sangar ya Ragil iki ya. Total terus kendel sisan, jadi ngomong kayak oh bengi ono sapa, ono Ragil. Oh iya, wis biasa. Wis biasa. Areke kendel. Nah, karena kendel iku mau ya, sakjane dhek iku gak keberatan kan siaran malam, ya wis enjoy ae walaupun siarannya iku sampai jam 12 malam biasa jadwalnya. Terus suatu ketika pas di Sabtu terakhir bulan Maret itu kan ada yang namanya Earth Hour. Oh ya. Earth Hour itu kayak gerakan global untuk matiin lampu itu ya. Matiin lampu selama 1 jam untuk menjaga iklim gitu lah. Akhirnya dia ikut ke Earth Hour itu. Harusnya kan 1 jam ya. Oke, dimatiin lampunya. Kecuali lampu toilet sama lampu studio karena dia masih siaran. Jadi ruang-ruang lain itu gelap semua, cuma ruang itu dia yang masih terang. Terus dia kan siaran ya biasa kan, musik nyala, komputer nyala, cahayanya itu jadi ya dari ruang siaran sama komputer itu tadi. Terus dia ngerasa kayak kok kayaknya kurang ya, maksudnya kita masih bisa menghemat daya nih. Akhirnya dimatiin ruang siarannya. Oh, lampu studionya juga dimatiin. Jadi yang nyala cuma toilet sama cahaya dari komputernya. Oh, dari komputer itu. Wih, ada 2 komputer itu. berarti peteng ya iki. Iso bayangin ya. Dan itu malam dia ijen sendirian. Terus akhirnya cahayanya sangat minim kan waktu itu sama suara musik yang lagi diputar itu.
Terus karena cahaya minim itu tadi kan agak siwer gitu ya kalau melihat sesuatu. Betul. Nah, pas belakangnya komputer itu ada meja bundar, meja khas orang siaran gitu lah. Terus dari belakang itu kayak ada sesuatu putih yang melambai-lambai. Jadi kayak kertas HVS putih gitu, berkibar-kibar. Nah, waktu itu kan AC nggak dinyalain karena at hour itu tadi lampu mati. Dia sendirian. Dia tuh masih positif thinking, oh ini paling ono arek-arek sing mari mlebu terus iseng gitu loh, kayak menyelinap peteng-peteng dhek diwedani, dhek mikirnya masih kayak gitu. Mikirnya dhek positif ya. Oh, ono sing ngerjain iki arek-arek iki ngono kan. Terus akhirnya iku opo gitu kan. Sebuah pertanyaan besar putih melambai-lambai berkibar di balik meja bundar. Akhirnya dinyalain lah lampu studio untuk ngecek itu apa. Tapi sebelum itu dia kayak konfirmasi dulu, gak usah ngono porek gitu loh. Gak usah iseng lah, ini peteng gitu kan. Gak ada jawaban, akhirnya dinyalain, ternyata gak ada orang. Oh, terus apa yang berkibar itu? Berkibar itu sudah hilang. Oh, gak ada juga, pas lampu dinyalain itu sudah gak ada yang berkibar-kibar itu? Jadi dicek deh sampai apa sih iki kan, nggak ada orang, tetap dia masih sendirian di malam itu. Terus akhirnya ya udah deh lampunya dinyalain aja gitu kan, lampu studionya. Dia melanggar Earth Hour itu mah ya, harusnya 1 jam kan ya. Belum 1 jam wis dinyalain. Terus setengah jam kemudian dia mendengar suara langkah kaki menuju lantai 3. Jadi studionya itu ada di lantai 3. Nah, kebetulan di lantai 3 ada 4 ruangan, ada ruang studio itu tadi, ruang siaran, terus toilet, ruang finance, sama ruang sholat gitu. Nah, yang masih nyala kan ruang studio dulu nih. Terus dia mendengar suara langkah kaki, tek 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 tek, itu lama. Jadi kalau biasanya dia tuh kayak kenal suara langkah kaki temen-temennya gitu loh, kayak kita juga kan biasanya kalau si ini langkahnya cepet, jatuhan gitu. Ada yang suara langkahnya kadang nggak kedengeran, yang jalannya kalem dan lain-lain. Nah, dia tuh ngerasa kalau suara langkah kaki ini kayak suara langkahnya Windy gitu. Ada temennya namanya Windy, sebut saja Windy. Ini kayak Windy dah, mungkin Windy dateng gitu. Bersyukur dong dia pasti ya, kayak lega kan. Untuk rek anak Windy. Nah, si Windy ini juga punya kebiasaan kalau misalnya datang dia tuh selalu teriak, "Kak, aku dateng," gitu loh, kayak memberitahu kehadirannya. Iya, benar. Nah, kebetulan selain ciri-cirinya dari langkah kaki itu tadi, dia juga dengar suaranya Windy yang itu tadi. "Kak, aku dateng." Khas Windy banget, dia udah yakin kan, oh Windy. Ternyata kok lama, ini dia naik tangga atau naik apa nih? Menuju langit kah? Atau naik pelaminan, lama ya? Bertahun-tahun ya. Lama ditunggu, ini nang di sekarang itu gak tutuk-tutuk gitu kan. Akhirnya udah cukup lama berlalu, tetep nggak datang dienteni, terus tiba-tiba suara langkah kakinya hilang juga. Terus ya udah dia boy mang gitu kan. Akhirnya ruangan di lantai 3 itu semua ruangan dinyalain lampunya karena dia semakin lapo waduh, ini kan wis ngerasa ada yang nggak beres pasti kan. Apalagi orang kalau misalnya udah ngerasa ada hal-hal yang nggak beres itu pasti biasanya tuh merinding, merinding terus kayak panas sih biasanya. Dan bersama dengan itu ya, dia juga ngerasa kayak gitu, punggungnya panas, kepalanya berat, karena selain ada suara, ada yang udah dilihat tadi yang putih-putih itu, dia tuh paling nggak betah emangnya itu tadi, perasaan di badannya itu, di badannya panas terus berat dan lain-lain gitu kan. Terus udah Windy akhirnya datang, tapi nggak saat itu gitu. Beberapa saat kemudian, udah cukup lama, baru ada suara lagi, "Kak, aku datang." Terus ini Windy. Akhirnya dia yang turun, dia yang konfirmasi, "Kamu kok dari tadi naik tangga kok nggak nyampe gitu loh, kan kamu udah datang dari tadi." Dia kayak konfirmasi tuh kalau kamu kan yang naik tangga tadi gitu. Ternyata Windy bilang, "Loh, aku baru datang," gitu. Bisa dipastikan yang tadi kan bukan Windy. Niki lek wong Jawa ngarane iki membo-membo naik. Membo-membo iku menyerupai. Jadi setan sing membo-membo iku menyerupai. Jadi dia itu
setan yang di sekitar kita itu biasanya mengamati setiap kebiasaan kita. Jadi ada satu momen di mana karena wis biasa kan dengan kebiasaan kita, dia akan menirukan. Itu jenenge membo-membo. Kalau orang Jawa terus mengamati Windy terus menirukan kebiasaan si Windy. Bener, gitu. Jadi bisa menyerupai teman-teman di sekitar kita tuh, bisa bahkan kebiasaannya apa segala macam. Loh kan aku merinding. Iya gitu. Terus akhirnya udah ya Windy, aku kan ini ya bingung ya otomatis kan. Windy wes bingung, terus ya wes dia lanjut siaran lagi. Nah Windy ini pulang karena keperluannya cuma sebentar tok di kantor itu. Akhirnya dia izin mana kan. Nah lampu udah dinyalain, terus Earth Hour-nya udah gagal. Dia akhirnya lanjut siaran seperti biasa. Nah ada satu kejadian lagi yang bikin dia tuh udah kayak nggak kuat banget nih. Lagi. Apa itu? Jadi dia udah dari studio itu dia ke ruang produksi karena ada perlu di ruang produksi kayak rekaman gitu. Ruang produksinya itu kebetulan ada kaca blur. Kaca blur kayak biasanya di radio itu. Dia rekaman di situ, terus ternyata melihat kayak ada yang naik, ada yang lewat gitu menuju ke ruang finance, terus menuju ke toilet gitu. Nah tapi waktu dia udah melihat itu, dia cek ruang finance, toilet, pintunya itu nggak ada yang buka, nggak ada suara pintu buka, nggak ada, maksudnya kayak nggak ada pergerakan orang gitu di situ. Dia awalnya mikir kayaknya Pak Security deh ngecek karena udah malam juga kan. Mungkin Pak Security ngecek terus dan lain-lain. Tapi saat dicek kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan, terus orang itu juga nggak keluar lagi. Jadi kayak ya udah cuma lewat satu arah gitu loh. Terus kemana gitu kan? Kalau misalnya itu Pak Security. Akhirnya dia rasa panas di punggungnya, kepalanya juga berat banget, ini udah kayak nggak bisa ditahan lagi. Dia turun ke bawah, lari. Telepon ke intercom, telepon Pak Security. Dia berharap kalau semoga nggak diangkat karena harapannya dia yang itu tadi adalah security. Semoga nggak diangkat. Ternyata diangkat sama Pak Security yang dia maksud, yang dia kira itu. Mana opo mas gitu kan? Pak, wes munggah Pak, cepetan munggah. Terus Pak Surya bingung. Biasa RI kan kendel. Kok sampai kayak gini gitu kan? Pak Surya bingung. Ono apa? Wes pokoknya munggah Pak, please saiki munggah ngono. Akhirnya Pak Security-nya naik, terus dia klarifikasi lagi. Bapak tadi lewat sini kan, gitu. Loh, lewat mana apa aku ngangkat telepon nak ngisor, kan. Gak, aku kan mau lo di bawah gitu. Terus si Ragil ini langsung kayak terus mau sopo maneh kan. Kok apa membo ya kok pengake. Security, mari membo Windy. Security sisan gitu. Terus akhirnya dia oh ya wes, berarti dia berusaha menerima kalau itu bukan Pak Security gitu. Dan ternyata si Ragil ini juga sering mengalami gangguan-gangguan saat siaran malam. Cuman di malam itu dia ngerasanya rasa di tubuhnya itu yang kayak nggak masuk akal. Kalau suara terus visual kelihatan itu dia udah sering. Cuma rasa di tubuhnya itu yang dia nggak bisa nahan lagi di malam itu. Gitu. Akhirnya ya udah keesokan harinya dia tuh sebenarnya masih trauma gitu kan, tapi udah berusaha untuk menerima kalau keberadaan mereka memang ada. Kita sebagai manusia ya udah menghormati aja, nggak ganggu kayak gitu. Nah akhirnya rasa traumanya tuh udah cukup hilang beberapa hari kemudian. Dia udah bisa ya udahlah ya, gimana lagi, cuma perlu respect satu sama lain aja terhadap makhluk-makhluk yang seperti itu. Mungkin juga setannya kesel kayak sama si Ragil ini ya. Nih orang ditakut-takutin model apa kok nggak takut-takut gitu kan? Produktivitasnya masih tinggi gitu kan. Karena sedangkan setan nakut-nakutin kan biar manusia itu takut gitu kan. Tapi nih dablek banget si Ragil ini ya. Tujuannya goalsnya nggak tercapai. Goalsnya nggak tercapai. Makanya mungkin tuh setan berkolaborasi dengan teman-teman lain buat nindin. Terus sama buat nindin si Ragil ini kan sampai akhirnya ngerasa berat. Iya, jadi Ragil itu juga ngerasa kayak karena sepi waktu dia sendirian itu ngerasa di belakangnya rame orang gitu loh. Rame, ruangnya kayak full padahal dia cuma sendirian dan nggak ada orang gitu. Makanya rasanya panas banget dan berat banget
Ya mungkin memang benar contohnya kolaborasi buat mencapai tujuannya itu tadi ya. Tapi setidaknya kan akhirnya udah ngerasa berhasil nih, mereka sukses nih, akhirnya si Ragil nyerah juga ya kan. Trauma juga nih ya. Trauma juga. Tapi karena aku meyakini juga Nay, kalau misalnya setiap kita tuh ibaratnya roh di dalam diri kita tuh lebih kuat gitu loh daripada makhluk apapun gitu kan. Yang penting ya itu tadi, kalau misalnya kita takut makin mereka bisa mengintimidasi ibaratnya kayak gitu. Tapi semakin kita kayak ngerasa nggak, aku lebih kuat dari mereka, itu mereka nggak bisa jamah loh. Nggak bisa. Yakin ya, harus yakin kita tuh kuat. Gitu. Kalau misalnya kita kayak ngerasa lemah nih, rasa takutnya tuh yang ini justru mereka tuh lebih bisa banget untuk mengintimidasi kita gitu sih. Itu kalau berdasarkan apa yang pernah aku alami juga kayak gitu sih. Jadi justru kalau teman-teman itu ngerasa, kalau udah ngerasa mentok takut, mending jangan di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman ini berani, entah mau lewat kuburan, mau lewat apapun, itu nggak akan bisa sih mereka itu jamah kita gitu. Karena biasanya kan ada di suatu keadaan dimana kita nggak bisa menghindarinya. Benar. Gitu. Jalan kita pulang cuma lewat situ. Atau kita ada di suatu kerjaan yang nggak bisa dong kita tiba-tiba ditinggal. Betul. Gitu kan. Berarti jalan satu-satunya yaitu berusaha untuk kuat. Kuat, yakin, sama ini sih, doa aja, nyebut dalam hati kayak gitu. Udah pasti ini kok, mereka tuh nggak akan bisa jamah. Apalagi kalau misalnya di film-film horor itu sampai dibunuh, itu sebenarnya nggak juga sih. Karena roh di dalam diri kita tuh lebih kuat gitu. Selalu yakin ya. Harus yakin dong. Jangan lupa banyak doa. Gitu. Jadi itu pelajaran juga yang bisa kita ambil ya Nay ya, dari kisahnya si Ragil ya, teman kita sendiri yang siaran sak kendel-kendele pasti tetap ada rasa takutnya sebenarnya ya. Ya, pokoknya jangan lupa tetap yakin aja. Itu sih cerita Lingsir Wengi episode kali ini. Jangan lupa kalau misalnya Mitra MTB punya cerita-cerita horor yang lainnya yang pernah dialami Mitra MTB sendiri atau saudara, rekan, teman, semuanya bisa dikirimkan di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen juga. Komen-komen positifnya biar kita makin semangat nih ceritanya. Betul. Itu aja kisah Lingsir Wengi kali ini. Sampai ketemu di episode Lingsir Wengi berikutnya. Bye.